Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Putra Pratama Wibisono dengan NRP 2040241015. Di sini saya akan menjawab dari soal ETS kewarganegaraan. Untuk yang pertama, yaitu solusi untuk menghindari ketidakjujuran dalam belajar online. Sebagai siswa pendidikan kewarganegaraan, saya harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Solusi agar tidak terjadi kecurangan saat belajar dan ujian online antara lain menanamkan nilai kejujuran dalam diri sendiri bahwa hasil belajar adalah cerminan kemampuan pribadi. Mengatur waktu belajar dengan baik agar tidak tergoda menyontek. Yang ketiga, menggunakan teknologi secara bijak. Yang keempat, guru dan dosen dapat membuat soal yang bersifat analisis dan studi kasus agar tidak bisa disalin langsung dari internet. Untuk yang kedua, cara menciptakan harmonisasi hak dan kewajiban warga negara. Harmonisasi hak dan kewajiban dapat tercipta apabila warga negara menyadari bahwa setiap hak yang dimiliki harus diimbangi dengan kewajiban. Cara menciptakannya antara lain, yang pertama yaitu menjalankan kewajiban sebelum menuntut hak. Yang kedua, saling menghormati hak orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran hukum dan moral. Yang keempat, pemerintah harus adil dan transparan dalam menegakkan hukum agar kepercayaan rakyat terjaga. Untuk yang ketiga, contoh implementasi sebagai warga negara yang baik, yaitu yang pertama menaati peraturan sekolah dan lalu lintas, mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan rumah, menghormati guru, orang tua, dan teman tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, menggunakan media sosial dengan sopan dan tidak menyebar hoax. Yang kelima, ikut menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Untuk nomor 4, pendapat tentang amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Menurut saya, amandemen kelima UUD 1945 belum memiliki urgensi yang mendesak, terutama jika hanya untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Alasannya yaitu masa jabatan 2 periode sudah cukup untuk menjalankan program pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jika ingin amandemen, sebaiknya difokuskan pada penguatan lembaga-lembaga demokrasi dan penegakan hukum. Amandemen seharusnya dilakukan bila benar-benar diperlukan demi kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Nomor 5 yaitu kebenaran pernyataan tentang pelanggaran hukum dan HAM. Pernyataan tersebut benar karena masih banyak kasus pelanggaran hukum dan HAM di Indonesia, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk bukti konkret, yaitu yang pertama pelanggaran HAM, kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seperti tragedi 1965, kasus Munir, dan penembakan misterius belum terselesaikan. Yang kedua, pelanggaran hukum oleh pejabat. Banyak kasus korupsi yang merugikan rakyat, contohnya korupsi Bansos, COVID-19, dan kasus BTS Kominfo. Yang ketiga, pelanggaran hukum oleh masyarakat, yaitu maraknya ujaran kebencian di media sosial, kekerasan, dan perusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia masih perlu diperkuat agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Demikian jawaban yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.